Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah anak-anak coba perhatikan cuaca pada pagi hari ini bagaimana anak-anak? Nah cuacanya sangat cerah ya. Semoga semuanya sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih di tema 5 ya, tentang cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran yang ketiga. Nah, dalam pembelajaran yang ketiga ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu pengurangan pecahan berpenyebut sama, kedua menemukan informasi dari teks bacaan, ketiga teknik aplikasi. Bu Guru kembali mengingatkan dimanapun anak-anak berada, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan orang-orang banyak. Oke, yang pertama adalah pelajaran matematika pengurangan pecahan berpenyebut sama. Pengurangan bilangan pecahan sebenarnya merupakan lawan dari penjumlahan bilangan pecahan. Pengurangan berpenyebut sama dilakukan dengan cukup mudah. Kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Dita memotong satu buah semangka menjadi 8 bagian. Sebanyak 4 bagian Dita sajikan di atas piring. Sementara sisanya disimpan di lemari es. Berapa bagian semangka yang disimpan jika dinyatakan dalam pecahan? Ayo kita bahas. Nah ini anak-anak. 8 per 8 dikurang 4 per 8 sama dengan titik-titik. Nah ini cara menyelesaikan ya anak-anak. Nah, 8 dikurang 4 sama dengan berapa anak-anak? Nah, tadi kan Dita memotong buah semangka itu menjadi 8 potong. Yang 4-nya disimpan di kulkas, yang 4-nya lagi dikeluarkan. Maksudnya disajikan. Jadi, 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, yang kita kurangkan adalah pembilangnya saja ya anak-anak. Pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya, nah nilainya tetap sama. Seperti itu ya anak-anak. Mudah kan? Sekarang pelajaran bahasa Indonesia, menemukan informasi dari teks bacaan. Teks bacaan adalah sebuah tulisan yang menceritakan atau memaparkan sebuah informasi secara komunikatif. Teks bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Paragraf yang baik terdiri dari kalimat-kalimat yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Salah satu jenis teks bacaan adalah teks non-fiksi. Teks non-fiksi berisi tentang informasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Memperoleh informasi dapat dilakukan dengan membaca intensif. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca agar dapat memperoleh informasi yang bersifat detail. Nah, di sini ada sebuah cerita ya, teks kecil ya anak-anak.
kita lihat di sini. Kita lihat paragrafnya dulu. Ada berapa paragraf di sini, anak-anak? Nah, paragraf di sini kita lihat ya. 1, ini paragraf pertama. Lalu 2, ini paragraf kedua. Lalu 3, ini paragraf ketiga. Dan 4, ini paragraf keempat ya. Jadi di sini ceritanya tentang Opa ini ada 4 paragraf. Ayo kita baca sama-sama. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh mama dan papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Nah, ini informasi yang kita dapatkan ini tentang apa? Nah, tentang perubahan cuaca. Nah, di sini Opa menceritakan saat dia naik pesawat, tiba-tiba di udara cuacanya tidak bersahabat, yaitu mendung lalu hujan disertai dengan petir. Kemudian lalu tidak lama cuaca pun berubah menjadi cerah kembali. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang pelajaran seni budaya dan prakarya teknik aplikasi. Anak-anak belum pernah ya membuat teknik aplikasi ini. Nah, Bu Guru bahas dulu, nanti Bu Guru berikan tugas ya. Membuat karya seni merupakan aktivitas yang menyenangkan. Dalam membuat karya seni terdapat berbagai macam cara. Salah satunya adalah teknik aplikasi. Apa sih itu teknik aplikasi? Teknik aplikasi yaitu teknik dalam sebuah karya hias dengan cara menjahit dan menempel. Caranya dengan menempel dan menjahit bermacam-macam guntingan-guntingan kain yang berbentuk hiasan seperti hewan, bunga, maupun bentuk lainnya pada sebuah kain lain sebagai hiasan. Contoh karya teknik aplikasi adalah menghias sampul buku dengan kain flanel. Ini ya, teknik aplikasi ini belum pernah kita lakukan anak-anak. Nah, ini Bu Guru beri tugas nih. Nah, ini contoh teknik aplikasi. Ini hanya contoh ya anak-anak. Anak-anak bisa membuat teknik aplikasi dengan berbagai model. Nah, ini hanya contoh, ada yang membuat bantal, ada yang membuat penghapus, ada yang membuat gambar seperti ini. Nah, anak-anak pertama dilakukan yaitu menyiapkan kain flanel ya anak-anak. Kain flanel itu memang khusus untuk membuat kerajinan tangan. Nah, kain flanelnya itu banyak sekali pilihan berwarna-warni. Nah, di situ nanti anak-anak gunting kain flanelnya sesuai dengan model yang mau anak-anak tempelkan. Nah, di sini Bu Guru beri contoh gambarnya. Di sini ada gambar love kecil yang digunting lalu dijahit pinggirnya. Nah, jangan lupa untuk anak-anak gambar dulu ya, gambar dulu model-model tersebut lalu digunting, tinggal jahit samping kiri kanannya ya. Nah, ini anak-anak tugasnya adalah membuat karya teknik aplikasi. Nah, karya ini bermacam-macam model ya anak-anak. Ini hanya contoh yang Bu Guru berikan. Sesuai dengan selera anak-anak, anak-anak membuat apa.
Nah, di sini batas akhir mengumpulkannya Senin 21 Februari 2002. Nah, saat ini mulai disiapkan ya. Nanti bagi yang terlambat pasti Bu Guru ingatkan terus. Nah, lebih cepat mengumpulnya lebih bagus ya. Dan jangan lupa untuk selalu rapi. Nah, rapi ya. Bu Guru juga membuat ini di rumah. Nah, Bu Guru membuat ini di sela-sela santainya Bu Guru di rumah seperti itu. Jika tidak ada pekerjaan yang mendesak, maka Bu Guru juga membuat teknik aplikasi ini berdasarkan kesukaan Bu Guru sendiri. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.